Izin Pak. Dalam kunjungannya ke Tanah Karo, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menyempatkan diri bertemu relawan salah satu paslon Bupati Tanah Karo. Setibanya di lokasi, Bobi langsung diserbu para pedagang dan petani. Bobi juga berdialog dengan beberapa petani Tanah Karo dan mendengarkan keluhan dari para petani dan berjanji akan memperhatikan ketersediaan pupuk bagi petani. Bobi sempat bertemu dan berdialog langsung dengan warga dan para petani Tanah Karo. Ia berjanji akan mendengarkan semua masukan dan keluhan warga dan para petani. Bobi juga merespon santai pernyataan Edi Rahmayadi soal melukai PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan Bobi Nasution di sela-sela kampanye politiknya di Kabupaten Karo. Pak, dengan sindiran agresif itu Pak, tanggapannya Pak? Iya, kalau ini ya kan dibilang kita ngelukain, ya harusnya bisa ngajarin gimana cara nggak melukai. Oke, makasih. Sebelumnya, Edi Rahmayadi sempat mengeluarkan statement terkait PDI Perjuangan yang sempat dikhianati Bobi Nasution. Edi mengatakan jika Bobi Nasution ibarat anak harimau. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Usai kampanye di kawasan Kabupaten Toba dan bertemu para petani, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution melanjutkan kampanye politiknya ke Kabupaten Karo. Di Kabupaten Karo, Bobi Nasution didampingi relawannya berbelanja dan menyapa masyarakat di pusat pasar tradisional Kabanjahe. Bobi pun menyempatkan membeli buah dan 1 ekor ayam di pasar tersebut. Saat menemui sejumlah pedagang pasar, Bobi mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait harga yang tak stabil. Ayo, oke Pak. Lihat tadi pedagang pasar, lihat suplainya dari mana, dengan daya beli. Apa keluhan masyarakat di pasar pusat pasar ini, Pak? Ya tadi hampir sama semuanya ya, karena tadi ada sebagian juga yang ngambil dari petani, keluhannya kalau harga turun, petaninya. Kalau petaninya dibeli dengan murah, karena di sini mayoritas juga petani, jadi dagangannya jadi sepi juga. Iya kan Bobi lebih memilih mendengarkan keluhan masyarakat langsung ke pusat pasar dan melihat daya beli masyarakat karena ingin mencontoh mertuanya, Presiden Jokowi yang kerap kali turun langsung ke lapangan untuk melihat masalah yang sebenarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Bertempat di Pekon Banding Agung, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, Lampung, calon Bupati Tanggamus Saleh Asnawi mengukuhkan sebanyak 2.500 lebih relawan wanita tangguh Al-Mahmudah. Mereka ini merupakan perwakilan wanita di 20 kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Nantinya para relawan yang mayoritas emak-emak ini akan menjadi bagian garda terdepan untuk mensosialisasikan visi dan misi, juga program-program kerja kepada warga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dewan Pembina Wanita Tangguh Al-Mahmudah, Siti Mahmudah, mengatakan wanita Tangguh Al-Mahmudah akan berjuang dan memenangkan pasangan calon Saleh Asnawi dan Agus Suranto pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Alhamdulillah pada hari ini kita ngelantik seluruh kecamatan, anak ranting keseluruhan ada sekitar 2.584. Program kita jangka pendek yang pastinya ini kan kebersamaan dengan Pilkada. Ya kita berjuang dong untuk kemenangan kita, Bupati Tanggamus. Pasangan Saleh Asnawi, Agus Suranto juga telah membentuk relawan Sri Kandi dan relawan Muslimat Al-Mahmudah yang juga bagian tim pemenangan pasangan nomor urut 2. Dari Tanggamus, Lampung, Pujian Syah Nanang, TV One mengabarkan.
Jangan lupa diingat terus. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Rumah yang dihuni oleh salah seorang anggota tim pemenangan pasangan calon Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Mahmud Effendi dirusak oleh orang tak dikenal. Peristiwa pengrusakan terjadi di rumah Nur Mega yang beralamat di Kelurahan Sibuluwana Lombok, Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sekitar pukul 3 dini hari. Nur Mega merupakan ibu dari Raju Firmanda Huta Galung yang merupakan salah seorang anggota tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi.
Para pelaku bahkan berusaha membakar rumah tersebut. Menurut penghuni rumah, api sempat membakar tirai pintu kamar depan rumah. Beruntung penghuni rumah terbangun dan bisa langsung memadamkan api. Meski demikian, peristiwa tersebut membuat penghuni rumah trauma. Nur Mega pun langsung menangis di hadapan Masinton Pasaribu saat Cabub Tapanuli Tengah tersebut melihat kondisi rumahnya. Kedatangan Masinton merupakan bentuk keprihatinannya atas upaya pembakaran rumah salah satu anggota tim pemenangannya. Ia pun mendesak agar Polres Tapanuli Tengah dapat menangkap pelaku pengrusakan rumah tersebut. Kami percaya kepada Kepolisian Resort Tapanuli Tengah akan mampu mengusut dan mengungkap tuntas dan menangkap pelaku serta dalang yang menggerakkannya. Kenapa kami percaya? Karena kita yakin dan kami percaya hukum masih bisa ditegakkan di Tapanuli Tengah. Pun jika di Tapanuli Tengah belum mampu ditegakkan, maka kami akan melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Masinton berjanji akan mengawal kasus ini sampai terungkap dalangnya. Menurutnya, ia akan membawa kasus ini ke Polda Sumatera Utara dan Mabes Polri jika Polres Tapanuli Tengah tidak mampu mengungkap siapa dalang pengerusakannya. Masinton pun mengingatkan semua pihak untuk menjaga kondusivitas agar tahapan pilkada berjalan dengan lancar dan damai. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Beredar foto seorang ASN di Kabupaten Merangin, Jambi diduga tidak netral dalam pilkada. Ia memegang atribut salah satu paslon Bupati Merangin di media sosial. Atas informasi ini, pihak Bawaslu langsung melakukan penelusuran. ASN tersebut kemudian dipanggil untuk klarifikasi dan terbukti bersalah. Pihak Bawaslu Merangin saat ini telah mengirim surat kepada Badan Kepegawaian Nasional untuk memberi sanksi terhadap oknum ASN tersebut. Setelah itu ditetapkan sebagai temuan, maka Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap berbagai pihak, termasuk yang bersangkutan, bahwa dari hasil klarifikasi dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Merangin bahwa yang bersangkutan kami nyatakan terdapat unsur-unsur pelanggaran netralitas. Bawaslu mengimbau agar para aparatur sipil negara tidak terlibat dalam politik praktis. Dari Merangin, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Menjelang Pilkada Serentak 2024, Polres Pringsewu, Lampung mengajak warga untuk menolak praktik politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Menurut Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, seluruh masyarakat harus berperan aktif untuk memastikan kepala daerah yang akan dipilih adalah sosok berintegritas dan bebas dari praktik politik uang. Selain menolak politik uang, Yunus juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan situasi yang kondusif sepanjang pelaksanaan pilkada. Untuk itu, ia menegaskan Polres Pringsewu akan mengawal dan memastikan setiap pelanggaran akan diproses secara hukum. Kami tidak mau ada money politics. Itu cara kami untuk melindungi warga. Karena kalau warga menerima uang 100.000, 200.000, dia tidak tahu konsekuensinya, Pak. Kalau kami tahu konsekuensinya, ketika mereka terima uang 200.000, dia disuruh milih salah satu paslon, padahal si paslonnya itu mau keluar modal akhirnya banyak gitu kan. Nah, ketika dia nanti menjabat, dia otomatis berusaha untuk balik modal kan. Selain menindak temuan pelanggaran dengan tegas, Polres Pringsewu juga berkomitmen untuk menjaga netralitas dan profesionalitas demi terselenggaranya pilkada yang bersih, aman, dan adil. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansah Nanang, TV One mengabarkan. Melewati aliran deras Sungai Subayang dengan perahu tradisional dan hutan rimba baling, anggota Polsek Kampar Kiri, TNI serta perangkat daerah beserta Bawaslu
melakukan sosialisasi pilkada aman dan damai di desa terpencil, tepatnya Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Butuh waktu 2 jam untuk sampai ke desa terpencil ini. Sesampainya di desa yang dihuni 200 kepala keluarga tersebut, petugas langsung disambut riuh dengan alunan alat musik tradisional. Sesampainya di desa yang dihuni 200 kepala keluarga ini, petugas langsung disambut riuh dengan alunan alat musik tradisional. Petugas mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilu Damai 2024 dengan tidak terprovokasi dengan berita hoaks maupun berita yang mengandung ujaran kebencian. Masyarakat juga diimbau untuk datang ke TPS untuk melaksanakan pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Sulit daerah yang jauh dari keramaian, yaitu daerah Desa Batu Sanggan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Kita melaksanakan polling system, menghimbau masyarakat di sini untuk memeliharakan tipmas, situasi yang aman menjelang Pilkada 2024 ini. Kita juga mengajak masyarakat di sini untuk jangan golput, menyalurkan suaranya, hak pilihnya ke TPS yang sudah disediakan di sini nanti. Kita juga akan melaksanakan pengamanan terhadap 2 TPS di sini. Ada 2 TPS yang akan 1 TPS dijaga untuk 1 orang Polri nanti di sini. Jadi untuk daerah sulit ini ada 2 Polri, 2 TPS, 2 Polri. Untuk rute ke sini dari Polsek kita menempuh jarak selama 2 jam. Memang tidak ada jalan darat sini, memang semua jalur air. Memang jalur air yang melintasi hutan rimba baling di Sungai Subayang. Dengan diadakannya sosialisasi Pilkada Damai ini, diharapkan tercipta suasana aman dan kondusif serta tidak ada perpecahan antar masyarakat. Dari Kabupaten Kampar Riau, Muhammad Arifin, Fazza Ramadan, TV One mengabarkan. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas bertanding yang berbeda. Saksikan Best World Boxing Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One.
menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas Daksatakan ini viral di media sosial bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Ya, caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Sebelum ide ini dilepas ke publik ya, sebaiknya beliau itu menemui tokoh-tokoh puncak dari atau majelis-majelis agama. Ketika ada ide tentang KUA ini akan diberikan suatu keleluasaan untuk ke umat yang lain, sangat baik sekali. Semakin banyak ruang yang didesain sengaja untuk orang bertemu, yang berbeda agama. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya 2. Ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi mulai saling serang. Pilgub Sumatera Utara memang mulai memanas. Menjelang debat perdana pada 30 Oktober mendatang, baik Bobi maupun Edi, keduanya tak lagi sungkan mengkritik lawannya secara terbuka di hadapan publik. Calon Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution mengkritik Edi Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara periode 2018 hingga 2023. Edi kembali ikut kontestasi berpasangan dengan Hasan Basri Sagala. Pasangan ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Sementara itu, paslon nomor urut 1 Bobi Nasution Surya diusung oleh Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan PSI. Sindiran itu dilontarkan Bobi usai rapat pleno penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Bobi mengatakan masalah jalan rusak menjadi cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Ia menyebut kondisi jalan di Aceh dan Sumatera Barat justru lebih baik dari jalan-jalan di Sumatera Utara. Menurutnya, kondisi jalan yang buruk selalu menjadi keluhan masyarakat. Bobi juga menyoroti besarnya anggaran yang sudah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi, Pemprov Sumatera Utara menghabiskan 2,7 triliun rupiah hanya untuk proyek jalan. Namun Bobi menyebut pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara justru tidak merata. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita.
benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Tak hanya soal infrastruktur jalan, Bobi juga mengkritik Edi terkait masalah kesehatan. Menurut Bobi, masyarakat sangat membutuhkan seorang pemimpin saat mereka sakit. Pemimpin seharusnya bisa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan akses yang mudah untuk masyarakat. Misalnya, masyarakat cukup datang ke fasilitas kesehatan untuk berobat dengan menunjukkan KTP mereka. Tapi kita tahu dari 38 provinsi yang di Indonesia, Sumatera Utara salah satunya yang masyarakat Sumatera Utara belum bisa berobat pakai KTP. Kalau di Medan udah bisa ya, di Medan. Sementara itu, Edi membalas kritikan Bobi dengan menyindir soal dukungan dari keluarga Bobi yang kini tengah berkuasa di Indonesia. Aksi saling sindir dan saling kritik merupakan hal yang lazim dalam setiap kontestasi politik. Saling serang antara Bobi dan Edi justru dapat menguntungkan para pemilih karena pemilih akan lebih memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan calon gubernur. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei terbaru atas elektabilitas bakal calon gubernur Sumatera Utara, Pilkada Sumatera Utara tahun 2024. Perolehan angka sementara hasil survei, Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi bersaing ketat. Bobi unggul dari gubernur petahana Edi Rahmayadi. Berdasarkan simulasi top of mind, Bobi unggul dengan 34,2%. Sementara Edi Rahmayadi berada di posisi kedua dengan 15,1%. Pada pilkada kali ini, Bobi Nasution berpasangan dengan Surya, sedangkan Edi Rahmayadi dengan Hasan Basri Sagal. Bobi dan Surya diusung 10 partai politik. Parpol yang terdiri dari 9 parpol pemilik kursi di DPRD Sumut, yakni Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, dan P3. Serta ditambah PSI, parpol non-parlemen di DPRD Sumut. Sementara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri didukung 6 parpol, yakni PDIP, Hanura, Partai Buruh, PKN, Partai Umat, dan Partai Gelora. Selain LSI, lembaga survei KCIC pun mengeluarkan hasil survei sementara. Elektabilitas Bobi mencapai 42,1%, unggul atas Edi Rahmayadi. Figur Bobi Nasution merupakan bakal calon gubernur yang memiliki popularitas dan elektabilitas paling tinggi. Angka popularitasnya mencapai 21,4%. Nasib petahana Edi Rahmayadi dalam sejumlah survei Pilkada Sumut 2024 terancam dan rawan oleh penantangnya Bobi Nasution. Karena dari berbagai survei elektabilitas Bobi lebih tinggi dan meninggalkan Edi. Pengamat politik Muhammad Tri Andika mengatakan, faktor mesin partai politik yang mengusung Bobi semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut 2024, sehingga elektabilitas Bobi semakin naik. Ada 2 faktor penting. Yang pertama yaitu Bobi Nasution mendapatkan bonus politik dari Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin, Prabowo Gibran yang didukung oleh Presiden Jokowi itu memperoleh lebih dari 4 juta suara atau lebih dari 50% di Sumatera Utara. Dan saya melihat ada kecenderungan pemilih Prabowo Gibran akan memilih Bobi Nasution dalam Pilkada Sumut dibandingkan dengan kandidat Edi Rahmayadi. Yang kedua yaitu faktor mesin parpol pendukung Bobi yang semakin panas untuk pemenangan Pilkada Sumut. Apalagi